Berikut pengetesan panel orderan dari Jawa Barat. Di sini masih terlihat ada kabel-kabel jumper karena ini memang kita sesi pengetesan. Kita mulai dari cara pemasangan tahap awal. Jadi di sini ada dua panel yang pertama dan yang kedua. Panel yang pertama adalah panel induk yang bagian bawah ini. Ini yang nantinya penempatannya di dekat blower. Yang ini adalah nanti sambungan ke masing-masing blower, ada 8 unit. Kemudian panel yang kedua ada bagian atas. Di sini ada panel kontrol. Jadi di sini isiannya hanya untuk heater dan cooling pad. Jadi di sini ada heater dan cooling pad. Terus kemudian ini adalah kontrol panel yang menggunakan Temtron 607. Nah, ini nanti penempatannya adalah di bagian gudang di bagian depan, sehingga memang membutuhkan kabel sambungan dari panel kedua ini ke panel yang satu. Cukup kabel kecil aja karena sifatnya hanya dia kontak, jadi bukan kabel besar. Baik, ini saya jelaskan mulai tahapan awal penyambungan. Di sini ada breaker, ada MCCB, ada istilah breaker MCCB. Di sini menggunakan listrik 3 pas. Hanya saja saat ini yang kita pakai menggunakan listrik 1 pas. Ini sumbernya. Nah, di sini ada 3 pin ya pada bagian bawah. Ada 1, 2, 3. Ini nanti yang dapat RST. Ini 1, 2, 3. Kemudian di bagian atasnya ada untuk netralnya nanti. Jadi kabel 3 pas itu kan ada 4 kabel ya, RST, kemudian N-nya dapat yang sebelah sini. Seperti itu. Terus kemudian terminal yang bagian bawah ini totalnya ada 24 pin ya. Masing-masing 3 pin. Ini saya kasih contoh tulisan sedikit. Jadi ada 1, 2, 3, ini fan 1 yang nantinya dapat blower 1. Terus kemudian ada 3 lagi ini dapat fan 2 dan seterusnya, ada 8 unit set nanti. Terus kemudian di sini ada MCB, kontaktor dan overload. Nah, overload ini yang nantinya untuk membatasi apabila ada voltase yang ngedrop maupun voltase yang hilang. Jadi dia sifatnya untuk mengamankan motor supaya tidak terbakar. Nah, untuk mengetahui apabila masing-masing pas ada yang trouble atau ngedrop, nanti ada alarm yang berbunyi. Ini coba kita lakukan pengujian alarmnya apakah berbunyi dan seberapa keras bunyiannya, ini kita coba dulu. Nah, yang berbunyi nanti di panel yang kedua, yang nantinya di gudang. Nah, itu ada indikatornya. Dia hidup lampu dan mengeluarkan suara. Seperti itu. Kemudian nanti ketika si operator hendak mematikan, tinggal pencet tombol preset atau warna biru ini, kita pencet gitu. Nah, apa yang menyebabkan ngedrip? Biasanya voltasenya ngedrop, atau ada sambungan yang kurang kuat, atau ada gangguan teknis pada motor. Jadi ini kita buat safety supaya operator nanti tahu mana yang ngedrip dan juga meminimalisir terbakarnya motor listrik seperti itu. Kita menuju ke terminal bagian atas.
Jadi di sini sudah kita tulis ya. Cuman mungkin nanti kita perlu kasih tebal lagi tulisannya. Di sini ada tulisan indikator RST. Masing-masing 2 pin. Jadi 2 pin ini itu nanti untuk R-nya. 2 pin ini lagi untuk S-nya. Ini T-nya. Nah, di sini nyambung ke panel kedua. Di sini juga ada tulisan ya, indikator R, S, dan T ini. Jadi nanti kabel yang dari sini itu dapatnya ke sini. R, S, T masing-masing 2 kabel. Terus kemudian di sini ada untuk jalur fan. Ya, baik, kita teruskan. Jadi dari Temtron 607 ini dia ada output yang kita connect ke 8 fan. Jadi di sini terminalnya ada ya 1 2 3 4 5 6 7 8. Samping kanannya adalah untuk cooling pad, samping kirinya adalah untuk heater. Nah, cooling pad ini nanti langsung mendapat ke saluran untuk cell deck ya. Kemudian heat ini adalah untuk nanti untuk pemanas. Jadi langsung ada kabel output yang nantinya untuk didapatkan ke cooling pad maupun ke heater. Terus kemudian di sini ada sensor. Sensor 1 dan 2. Ini kita langsung kasih sensornya. Sensor ini bisa dipanjangkan ya. Misalkan panjang kandang 100 meter gitu. Nanti bisa dibagi masing-masing 30 meteran mungkin. Ini bisa dipanjangkan dengan kabel serabut 2 kali 0,75. Ini kita lihat di bagian depan panel. Jadi tampilannya seperti ini kalau kita tutup ya, seperti ini. Terus kemudian yang satunya ya, jadi ini tampilannya. Nah, di sini nanti itu ada 2 alarm. Yang samping kanan itu untuk ketika ada trouble pada motor, dia ngetrip, yang seperti saya jelaskan pada sebelumnya. Kemudian ini adalah alarm output dari Temtron 607. Alarm ini akan berbunyi apabila nanti di sini indikator alarm itu dia menyala. Nah, alarm itu menyala, dia memberitahu bahwasanya ada settingan yang kurang tepat ya, ada suhu yang melenceng jauh dari settingan sehingga alarm nanti akan berbunyi, dan ini indikatornya. Di sini nih ada pembaca masing-masing volt dan ampere. Kalau di video ini terlihat berkedip, sebetulnya tidak. Pada display aslinya tidak berkedip, hanya saja ini efek kamera sehingga dia tampilannya seperti berkedip gitu ya, tapi aslinya tidak. Kemudian ini ada selektor. Di sini masing-masing selektor ini mewakili masing-masing blower. Ini kita putar ke kiri, ini artinya langsung hidup. Kalau dia ke tengah seperti ini dia mati. Ini mati. Kalau dia ke kanan seperti ini, dia akan otomatis sesuai dengan perintah Temtron. Gitu. Iya. Nah, ini kenapa mati? Karena di Temtron sini ya, fan 5 tidak memerintahkan untuk nyala, sehingga di sini pun juga mati. Gitu. Ini coba kita setting untuk memastikan bahwasanya ini bisa bekerja ya. Ini kita buat settingan otomatis. Ini heater mati, cooling pad mati ya, ini juga mati, heater mati. Coba kita buat settingan supaya ini lampunya padam gitu ya. Coba kita setting di 02, kita masukkan angka misalkan 35 derajat gitu ya. Nah, di
kondisinya di sini fan sudah memerintahkan mati nih. Ya, di sini fan 1 fan 2 mati, ini sudah mati. Disusul dengan fan 3 mati. Nah, fan 4 juga mati. Jadi di sini sudah mati semua karena perintahnya ini mati. Sementara heater memerintahkan nyala. Nah, ini sudah nyala. Gitu. Jadi secara keseluruhan sudah oke, tinggal nanti diaplikasikan di dalam kandang. Apabila nanti ada yang kurang jelas bisa diinfokan kembali.